lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ngebuat cerita horor. Nah, cerita horor ini aku dapat dari teman-teman aku yang ARMY. Jadi ada beberapa teman-teman aku yang ARMY itu menyalurkan cerita-cerita mistisnya kepada aku, dan aku sebagai perantara untuk menceritakan ini kejadian yang setelah dialami oleh teman-teman aku. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf banget nih buat yang kemarin aku tuh vakum untuk beberapa hari. Jadi gak beberapa hari sih sebenarnya. Jadi aku tuh vakum selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Karena kemarin itu aku sempat sakit. Waktu itu sama sakit lambung. Jadi aku nggak bisa melanjutkan video aku terlebih dahulu karena ya kalian tahu lah ya, kalau misalnya sakit terus tiba-tiba buat video tuh kayak nggak mood gitu nggak sih, kalian tahu kan, kayak aduh moodnya tuh hilang gitu. Jadi akhirnya ya udah gue belum bisa buat video dulu untuk saat itu. Nah, jadi udah setelah 2 bulan kurang lebih vakum, hari ini aku bakal buat video spesial buat kalian, yaitu cerita horor. Nah, kita lanjut aja langsung ke cerita horor. Aku udah ngeprint ya cerita horor. Ini udah berapa lembar nih ya. Ini ada salah satu orang yang ceritanya tuh panjang banget, kayak wah gila, gue kayak udah mau buat skripsi gitu ya gitu. Nah, mungkin gue hari ini bakal ceritain dua orang nih, yang 2 orang atas bawah sini. Aku bakal bakal ada 2 cerita nanti. Jadi kalau misalkan kalian mau, misalkan kalian nih punya cerita mistis atau cerita horor gitu, kalian bisa salurkan. Kok salurkan sih? Maksudnya kalian bisa berbagi cerita ke aku. Kalian follow IG aku ya, @quincy_cici, atau Twitter aku ya, bisa follow Twitter juga di quincy_cici juga. Rata-rata akun sosial media gua itu semuanya rata-rata sama nama username-nya. Pokoknya kalian follow, habis itu cerita di DM aja, kalian DM gua aja. Gua DM-nya terbuka kok untuk siapapun. Nah, jadi yang pertama itu aku dapat dari yang bernama Okta. Dia ini aku kasih nama Okta 05 Line karena aku punya 2 temen yang bernama Okta. Takutnya nanti ketuker, jadi ya gue kasih namanya sesuai dengan lainnya aja. Oke, yang pertama ini adalah ceritanya Okta. Gue nggak tahu ya ini horor atau enggak, tapi kalau menurut gue juga pernah mengalami cerita horor. Gue punya banyak cerita horor atau mistis yang gue pernah alami selama gue hidup 17 tahun ini. Pokoknya kita lanjut aja nih ya. Sama itu dia itu gini. Dia ini lagi ada acara paskib gitu, ya kan? Acara paskib di sekolah, terus nginep di tempat lombanya gitu. Jadi mungkin ini dia tuh lagi lomba paskib, terus dia nginep di tempat lomba itu karena tempatnya itu jauh dari rumahnya si Okta ini. Nah, di suatu malam dia ini tidur kan. Kalau setiap acara kayak gitu kan biasanya dia suka kayak sholat gitu kan. Kalau sekolah biasanya juga kadang-kadang suka kayak gitu kan, sholat tahajud, sholat subuh kayak gitu-gitu kan. Nah, si Okta ini disuruh untuk melakukan sholat tahajud, mungkin kayak sekitar jam 3-an lah ya gitu. Nah, terus habis itu di malam hari itu dia itu langsung pergi tuh kan ke musolahnya, tempat sholatnya itu. Terus dia sama teman-temannya tuh kayak ngerasa aneh gitu loh, ngerasa janggal gitu mungkin ya. Terus habis itu dia ngeliat tuh kan keadaan musolahnya kayak gimana. Terus pas dilihat tuh kok sepi banget, nggak ada yang dateng gitu. Mungkin ya positive thinking aja kali ya. Mungkin ini belum pada bangun kali, atau mungkin dia tuh masih mengumpulkan nyawa apa gimana gitu kan ya. Nah, akhirnya ya udah tuh dia nggak peduliin lah. Habis itu dia langsung ke tempat musola putrinya. Jadi musola putri dan cowok itu dibedakan ya. Kayak gue juga dulu sering kayak gitu kok, dibedakan gitu. Jadi kalau misalkan musola putri di atas, musola yang cowok mungkin di bawah gitu. Nah, habis itu dia ke atas, ambil wudhu dulu kan, habis itu sholat. Nah, setelah sholat dia sholatnya tuh kayak ini, misalkan tempat sholat gitu ya.
dia tuh di jendela gitu loh, kayak deket jendela gitu sholatnya. Nah pas dia sholat deket jendela, udah tuh kan dia lakuin sholat tuh kan, Allahu Akbar gitu kan. Nah nggak sengaja, mungkin kayak dia tuh nggak sengaja, mungkin atau pupil-pupil samping-samping sininya tuh dia nggak sengaja ngelihat arah jendela gitu loh gitu. Nah pas dia ngelihat, kok ada kayak seseorang cewek rambut panjang dan berjubah putih gitu, itu ada di situ di bawah pohon katanya gitu, di bawah pohon, duduk di bawah pohon gitu. Nah gara-gara itu si Okta ini langsung malingin pandangannya gitu, langsung fokus ke sholatnya gitu loh gitu, langsung yang kayak langsung gini kayak baca gitu loh. Habis itu udah tuh kan. Nah pas dia selesai sholat, dia tuh cerita lah sama teman-temannya gitu. Nah akhirnya ya udah, dia ini emang kata teman-temannya itu memang mereka tuh memang ngerasa apa kayak ada yang janggal gitu loh, kayak ada sebuah mungkin kayak mistis atau gimana nya, mungkin mereka juga pernah ngerasain gitu. Nah ceritanya gitu doang sih, pendek kan? Pendek dong, gila ini mah pendek banget, cuman gue agak panjang-panjangin karena biar durasinya agak lama ya, Bo ya. Oke, cerita yang kedua ini aku dapat dari teman armiku juga yang bernama Cika. Mungkin kalau Cika nonton gitu, ini cerita yang aku ceritain ya ceritanya. Jadi dia tuh waktu itu dia itu nggak apa ya, kayak lagi tidur. Jadi dia tapi lupa kalau misalkan udah baca doa tidur atau belum gitu. Terus dia itu tidur biasanya itu di bawah selimut dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, mungkin kayak ketutup gitu, mungkin kayak selimutnya tuh kayak diginiin gitu loh gitu. Terus habis itu sambil meluk guling gitu kan, akhirnya dia ini ngerasa kayak dia tuh tidur tapi kayak gimana ya, kayak nggak bisa gerak gitu loh. Ini ibaratkan ini ketindihan gitu loh. Mungkin buat kalian nih ya yang pernah ketindihan atau apa, coba deh kalian cerita deh, siapa tahu nanti bisa aku up di YouTube aku gitu ya. Nah terus dia tuh nggak bisa gerak gitu, ketindihan ini sebenarnya namanya ketindihan ya. Terus matanya juga nggak bisa kebuka gitu, jadi yang kayak lo tidur tapi lo tuh nggak bisa gerak gitu. Gue juga pernah ngalamin itu. Jadi gue tidur udah nutup selimut, udah pakai guling kayak sama kayak dia juga, terus tiba-tiba tuh gue nggak bisa gerak. Kayak misalkan kadang-kadang tuh ya mak gue tuh suka manggil gitu, kayak si gitu, kadang-kadang suka kayak gitu kan. Terus kok bisa denger tapi nggak bisa bangun gitu. Nah itu biasanya tuh ketindihan gitu. Terus mata tuh nggak bisa gerak gitu, bener-bener yang kayak mau bangun susah, padahal tuh kayak gimana gitu, tapi dipanggilin terus gitu kan. Ya itu pernah sih, pasti mungkin rata-rata orang-orang juga pasti pernah dong ya kan. Nah terus habis itu dia ini terus habis itu matanya udah mulai kebuka kan, Nah dia itu ngelihat kayak ada anak kecil, rambutnya itu katanya kribo, terus kulitnya hitam gitu. Gue bingung ya, gue mau nyebut tuyul tapi bukan tuyul kan botak ya, mana ada tuyul kribo ya kan. Terus dia itu katanya dia itu ngeliatin dari dalam selimut, mungkin yang kayak di dalam selimut itu kan dia kan nutup selimut gitu ya, terus habis itu ya udah gitu, pas nutup selimut tidur nggak bisa gerak, terus tiba-tiba dalam selimut tuh dia ada anak kecil berambut kribo gitu ya, agak serem sih gitu kan, nggak bisa bangun pula kan ya. Terus habis itu di dekat kakinya mungkin kayak si anak kecil itu, dia itu takut karena si Cika ini takut sama si anak kecil ini karena dia ngeliatin terus gitu katanya. Terus dia tuh selalu bilang kayak bangun Cik, bangun gitu. Mungkin yang kayak misalkan nih gue nih kayak gitu, misalkan gue dalam posisi Cika gitu, mungkin kayak gini,
Sisi kunci bangun, kunci cepet dong bangun gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Gue nggak tahu, gue meragain aja sebenarnya gitu kan. Terus ya itu biasanya dalam hati gitu kan. Nah akhirnya abis itu dia bangun, tapi dalam posisi itu juga dia tuh kayak apa ya, si anak kecil itu tuh pindah gitu, kayak pindah ke samping si Cika ini. Jadi pindah ke samping Cika ini. Oh iya BTW sorry ya, tadi tuh lighting gue mati. Jadi yaudah lah ya, ini gue ada lighting sementara untuk ini. Semoga aja kelihatan ya di kamera gitu kan. Terus lanjut ke ceritanya. Terus dia ini nah si Cika ini makin takut dong ya kan. Cika ini makin takut. Pasti ya namanya orang kalau misalnya ngeliat kayak begituan takut, merinding, lain sebagainya. Gimana sih ya kalian yang belum pernah ngerasain cobalah rasain lah ya. Terus abis itu nah si Cika ini katanya dia ini ngerasa mamahnya tuh manggil. Kayak mungkin kayak cik mungkin gitu kali ya, Cika gitu. Gua nggak tahu sih manggilnya gimana gitu kan. Terus dia tuh manggil nyuruh bangun, mungkin kayak Cika bangun Cika gitu, mungkin gitu kali ya. Ya gue meragain aja sih sebenarnya. Terus habis itu si anak kecil ini ternyata masih ada di samping si Cika, katanya ngeliatin Cika terus gitu loh, kayak mantengin terus gitu loh. Gue nggak pernah sih, maksudnya gue langsung aja gue tuh kalau kayak gitu bakal takut banget sih gitu kan. Nah terus terus habis itu tuh si Cika ini udah pengen nangis karena gak bisa ngapa-ngapain. Ya lo bayangin aja gak bisa bangun, dia liatin anak kecil hitam kribo, terus ya udah gimana sih gitu kan, pasti takut banget dong gitu. Terus habis itu dia gak bisa, terus itu udah dia tuh pengen nangis, terus gak bisa ngomong juga kan. Terus ya udah jadinya dia tuh tutup mata. Abis itu dia ternyata udah bisa bangun juga. Ternyata lama-kelamaan dia bisa bangun gitu. Kayaknya ya kalau misalkan gue lihat dari cerita ini tuh namanya tuh ketindihan. Sebenarnya yang tadi awal gue bilang ya, ketindihan. Dan gue juga pernah ngalamin itu. Nanti gue bakal cerita di next episode, karena ini gue cuma menyalurkan atau menceritakan 2 cerita doang. Kalau misalkan langsung semuanya, gue takutnya gue nggak ada bahan untuk ini ya, nggak ada bahan untuk video gue. Jadi gue cuma 2 aja, yaitu Okta dan Cika. Ini ada satu lagi, yang satu lagi ini panjang banget, 3 cerita dari A sampai Z kayaknya dia ini ceritanya. Jadi mungkin kita lanjut ke next episode nanti aja ya. Kalau misalkan kalian punya cerita atau pengen kalian ceritain, kalian bisa follow Instagram aku di Quincy_Cici, dan kalian bisa DM di situ, atau enggak Twitter, kalian bisa ke Twitter aku di Quincy_Cici juga. Pokoknya kalian bisa juga di DM, maksudnya kayak message di Twitter aku juga bisa. Terus juga kalau misalkan kalian suka sama video cerita-cerita aku kayak gini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis loh guys. Jadi kalau misalkan kalian aku mau buat video-video kayak gini lagi, ya jangan lupa itu dong ya kan. Nah kalau misalkan kalian mau aku ngapain lagi, tulis di bawah ini. Oh iya, nanti aku juga bakal bikin video tentang makan-makan lagi. Tunggu aja di video selanjutnya. Jadi jangan sampai apa tadi tuh, kan lupa kan. Pokoknya jangan sampai kalian nggak nonton video ini deh pokoknya ya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih yang udah like, yang udah subscribe juga. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya yang udah nonton.